Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Farid Muhammad Arsyad, dengan NIM 22031022167. Saya Anis Novianti dengan NIM 22031022241. Saya Nanda Putri Kusumayu dengan NIM 2203102232. Saya Rizka Dwi Anggraini dengan NIM 22031022158. Saya Fadia Dina Maharani dengan NIM 22031022227. Pada tahap awal perlu dikumpulkan informasi yang paling mendasar pada sebuah artikel penelitian ilmiah. Salah satunya yaitu nama penulis adalah Khairul Anwar, Magister Kebijakan Publik, Departemen Administrasi, UNAIR. Dan yang kedua, judul artikel adalah Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia. Dan nama jurnal, tanggal terbit, Jejaring Administrasi Publik 2 Juli 2014. Tujuan penelitian artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak defisit anggaran yang dibiayai dengan utang luar negeri terhadap ekonomi makro di Indonesia. Nah, di mana tujuan akhir dari penulisan makalah ini atau artikel ini akan melihat dampak defisit anggaran terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitiannya adalah pembiayaan defisit anggaran dengan menggunakan hutang luar negeri akan berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bersifat inflasionari. Kesimpulannya, daerah dapat melihat kebutuhan daerah secara tepat dan menggunakan segala bentuk inovasi dalam mencapai efektivitas dan efisiensi anggaran baik dalam sektor penerimaan maupun pengeluaran. Sistem penganggaran yang selama ini diterapkan di Indonesia yang bersifat kaku, hierarkis, dan tradisional dirasa sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan di Indonesia, khususnya setelah diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penganggaran, bahwa jelas bahwa pemerintah pusat telah berusaha untuk berbagi kewenangan kepada pemerintah daerah. Apakah judul artikel sesuai dan jelas? Ya, judulnya sudah jelas, yaitu Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia. Apakah isi abstrak tergambar dengan spesifik, representatif dengan isi artikel, dan dibuat dengan format yang benar? Isi abstrak tergambar dengan spesifik dan representatif dengan isi artikel. Abstrak memberikan gambaran singkat tentang topik artikel, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak juga dibuat dengan format yang benar, yaitu terdiri dari satu paragraf dengan panjang maksimal 250 kata. Apakah tujuan penelitian atau artikel dipaparkan dengan jelas? Ya, tujuan penelitiannya sudah terpaparkan dengan jelas pada abstrak. Selanjutnya, apakah ide atau isu yang diangkat relevan dan penting? Sangat penting karena terdapat informasi desentralisasi fiskal, yaitu kebijakan anggaran. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat berharap pemerintah dapat melihat kebutuhan dan menggunakan segala bentuk inovasi dalam mencapai efektivitas dan efisiensi. Apakah desain dan metode penelitian sesuai dengan tujuan penelitian? Sesuai, karena hasil penelitiannya adalah pembiayaan defisit anggaran dengan menggunakan hutang luar negeri akan berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bersifat inflasionary. Jika penelitian menggunakan desain eksperimen atau kuasa eksperimen, apakah metode tergambarkan dengan jelas? Apakah cukup detail jika sewaktu-waktu penelitian tersebut diulang? Sangat jelas dan detail untuk penelitian berulang. Selanjutnya, apakah ditemukan kesalahan atau error atas fakta interpretasi hasil penelitian? Tidak ditemukan kesalahan. Salah satu yang dapat saya kritik yaitu mengenai peningkatan harga minyak per 2 saya cek dari sumber lain, memang benar ada peningkatan dari tahun sebelumnya.
Dan apakah pembahasan terhadap hasil atau temuan relevan? Menurut saya cukup relevan karena banyak fakta yang dicantumkan pada artikel tersebut jelas sumbernya dan mengandung informasi yang belum banyak diketahui dan dalam artikel tersebut dijelaskan secara runtut. Baik, apakah penulis atau penelitian menggunakan keputusan yang berkaitan dengan topik penelitian? Apakah penelitian menggunakan keputusan yang tidak relevan? Nah, bila ditemukan, sarankan untuk dihilangkan. Tidak dapat dipastikan topik penelitian yang dimaksud, namun terdapat beberapa buku dan artikel yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, pengelolaan keuangan negara atau daerah, dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan antar daerah, serta dampak defisit anggaran terhadap perekonomian Indonesia yang dapat relevan dengan topik penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Namun, terdapat beberapa kepustakaan yang tidak relevan dengan topik penelitian seperti Classic of Public Administration dan Strategic Planning for Public and Non-Profit Organization. Oleh karena itu, sebaiknya penulis mempertimbangkan untuk menghilangkan kepustakaan yang tidak relevan tersebut agar lebih fokus pada topik penelitian yang sedang dibahas. Selanjutnya, apakah ditemukan ide yang terlalu dilebih-lebihkan atau sebaliknya tidak terpaparkan? Bila ditemukan, sarankan untuk spesifik. Ya, menurut saya ada bagian pendahuluan bisa lebih dirangkum atau dihapus beberapa paragraf karena terlalu berlebihan. Lebih baik mengambil ke beberapa inti yang masuk ke dalam artikel yang dibahas. Apakah beberapa bagian artikel yang masih dapat dipaparkan lebih lanjut atau perlu disederhanakan dan dipadatkan atau mungkin perlu dihapus? Ada beberapa paragraf yang perlu dipadatkan di bagian pengertian kebijakan fiskal, karena beberapa paragraf mengandung kalimat bertele-tele. Apakah pernyataan penulis atau penelitian jelas atau celengi atau malah ambigus? Bila ada, sarankan cara membuat agar lebih jelas. Hati-hati di pertanyaan penulis dengan pernyataan Anda. Ya, menurut saya sudah jelas, tetapi ada beberapa revisi sedikit pendahuluan dan penjelasan agar lebih efisien yang membaca artikelnya dan tidak perlu bertele-tele dalam menulis. Asumsi yang mendasari pemikiran penulis atau peneliti. Dari artikel tersebut, penulis berasumsi bahwa melalui artikel tersebut merubah pola pikir masyarakat agar lebih paham akan dampak defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia. Apakah penulis atau peneliti telah objektif pada pembahasan hasil? Menurut saya, penulis sudah objektif sebab dalam artikel tersebut banyak pendapat-pendapat dari seorang penulis tersebut yang tercantum di dalamnya dan semua hal-hal yang mempengaruhi pembangunan suatu negara dibahas lengkap di dalamnya serta dampak defisit anggaran ekonomi makro di Indonesia. Apakah kesimpulan jelas, singkat, dan padat, serta merefleksikan temuan atau hasil penelitian? Menurut pendapat saya, kesimpulan dari penulis tersebut sangat jelas, sebab dalam kesimpulan tersebut memuat hal-hal yang penting yang ada di dalam artikel tersebut, sehingga pembaca yang kurang memahami isi dari artikel tersebut dapat dengan mudah memahami isi artikel tersebut setelah membaca kesimpulan dari penulis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.